Om Swastiastu. Halo teman-teman Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, bagaimana kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat relevan dengan perkembangan kedokteran modern. Dengan itu, kelompok 11 Ignas Semmelweis akan mempresentasikan mengenai argumen kami terhadap peran artificial intelligence dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas praktik kedokteran. Dengan saya sendiri, Allegra, dan teman-teman saya, Bintang, Rania, Getri, DM, Teja, Tobi, Arya, Indah, Ananda, Diaksa, Dila, Sista, Tata, dan Aura. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, mari kita simak presentasi dari kelompok kami. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, coba kita bayangkan. Di era sekarang, hampir semua hal bisa kita lakukan dengan mudah hanya lewat genggaman tangan. Misalnya, ketika ingin membeli makanan, kita cukup pesan lewat gawai tanpa perlu keluar rumah. Contoh lain adalah hadirnya teknologi AI seperti ChatGPT yang mampu memberikan informasi seolah kita berbicara dengan manusia. Perkembangan ini membawa dampak besar di bidang kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia dan berbagai lembaga riset lainnya menilai bahwa AI merupakan bagian dari revolusi digital. Adapun peran AI di bidang kesehatan, yaitu bisa mempercepat diagnosis penyakit, meningkatkan akurasi manajemen risiko klinis, serta membuat pengelolaan rumah sakit lebih efisien. Bahkan, menurut publikasi di PubMed Central, pada tahun 2030, dunia diperkirakan akan mengalami krisis tenaga kesehatan hingga 18 juta. Dan AI dapat menjadi salah satu solusi untuk tantangan ini. Baik, saya Ida Ayudiah Komalamani Manuabe. Saya akan menjelaskan manfaat Artificial Intelligence. Yang pertama, meningkatkan kualitas rekam medis. Data pasien menjadi lebih dikuatkan dan rapi. Yang kedua, efisiensi biaya operasional. AI mampu mengotomasi pekerjaan administratif. Yang ketiga, memaksimalkan sumber daya. Dengan analisis cerdas, tenaga kesehatan dan fasilitas dapat dialokasikan secara efektif. Yang keempat, mendukung keputusan berbasis prediksi, di mana AI dapat membantu dokter dengan analisis prediktif. Namun, di samping itu terdapat keterbatasan AI. Meski canggih, AI tetap bekerja sesuai dengan program yang dibuat. AI tidak memiliki emosi atau empati, sehingga cenderung bersifat monoton dan tidak bisa menggantikan sentuhan kemanusiaan. Selain itu, terdapat tantangan penggunaan AI, yaitu yang pertama, isu etika dan privasi data pasien. Yang kedua, kesiapan dan pelatihan tenaga kesehatan. Perkenalkan semuanya, saya Putu Aiswarya Rania Pratnya, dan di sini saya akan membahas tentang rumusan masalah. Di penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana AI dapat mempengaruhi efisiensi dalam mendiagnosis dan mengelola pasien. Yang kedua adalah apakah AI dapat mengancam pekerjaan dokter, dan yang ketiga adalah seberapa besar AI dapat memperluas akses layanan kesehatan. Baik, selanjutnya adalah tujuan penulisan. Yang pertama, mengeksplorasi peranan teknologi ini dalam praktiknya di profesi dokter. Yang kedua, mengevaluasi bagaimana keterlibatan AI sebagai perannya yang dikhawatirkan dapat mengancam dokter. Yang ketiga, memaparkan bagaimana AI dapat memperluas akses pelayanan kesehatan secara global. Baik, jadi saya akan menjelaskan bagian manfaat penulisan. Yang pertama ada sumber ilmu bagi akademisi dengan referensi dan bukti ilmiah tentang keunggulan AI dalam praktik kedokteran. Yang kedua, ada referensi pemanfaatan AI dalam kedokteran secara efektif dan etis bagi tenaga medis maupun institusi. Yang terakhir, ada informasi bagi masyarakat tentang integrasi AI dalam kedokteran untuk meningkatkan pemahaman dan meminimalisir miskonsepsi. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai peran AI dalam mereformasi proses diagnosis. AI atau Artificial Intelligence dapat mereformasi berbagai macam aspek perawatan kesehatan, dan salah satu di antaranya yaitu diagnosis. Proses pembuatan diagnosis adalah sebuah bagian krusial dari prosedur berjalannya praktik kedokteran.
Pembuatan diagnosis ini sangatlah bergantung pada luas atau tidaknya pengetahuan tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan. Di satu sisi, melakukan kesalahan merupakan sebuah sifat manusiawi. Kesalahan yang kita lakukan dapat berasal dari opini masing-masing ataupun hanya kesalahan berupa keteledoran semata. Di sisi lain, kesalahan sekecil apapun dari pihak pemberi pelayanan kesehatan tidak dipungkiri dapat membahayakan nyawa pasien. Apalagi dalam suatu kasus rumit yang memerlukan ketelitian dan ketepatan yang lebih tinggi, di mana kemungkinan melakukan kesalahan lebih tinggi dan lebih fatal dapat terjadi. Tidak hanya itu, proses diagnosis tradisional cenderung memakan lebih banyak waktu, sumber daya yang cenderung kurang pun ataupun sulit diakses oleh banyak orang, dan bersifat mahal menjadi kendala dalam proses diagnosis ini. Dari kendala tersebut, disinilah AI dapat berperan dalam mereformasi proses diagnosis melalui yang namanya machine learning. Baik, selanjutnya mengenai machine learning. Artificial intelligence atau AI kini mereformasi proses diagnosis medis secara signifikan dengan adanya machine learning. AI dirancang untuk mempelajari pola dari data tanpa pemrograman khusus untuk satu situasi tertentu. Dengan melatih algoritma machine learning menggunakan data dalam jumlah yang besar, AI mampu mengenali pola dan hubungan yang mungkin sulit dideteksi oleh manusia. Hasilnya, AI dapat memberikan prediksi dan rekomendasi diagnosis dengan cepat dan akurat, serta membantu dokter dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Teknologi ini tidak hanya mempercepat proses diagnosis, tetapi juga meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan dan potensi deteksi penyakit lebih dini. Proses penerapan machine learning di bidang kesehatan itu ada beberapa bagian penting. Yang pertama, sistem machine learning dilatih dengan data yang komprehensif dan juga kuantitas besar, mencakup gejala berbagai penyakit dan juga hasil pemeriksaan pasien. Dengan begitu, algoritma bisa belajar pola dan juga hubungan antar data secara akurat. Tahap kedua adalah uji coba, di mana kita mengecek sejauh mana analisis yang diberikan oleh machine learning, apakah sudah sesuai dan juga akurat. Itu penting supaya tenaga kesehatan bisa percaya terkait dengan hasil pemeriksaan atau rekomendasi yang diberikan. Dan terakhir, jika semua pengujian sukses, machine learning bisa diimplementasikan sebagai alat bantu diagnosis. Dengan kata lain, teknologi ini bukan menggantikan dokter, tapi mendukung dan juga mempercepat proses pengambilan keputusan klinis. Halo, perkenalkan saya Evania Radistia Kasih Zainuddin dan saya akan mempresentasikan bagian tentang AI sebagai alat diagnostik yang telah digunakan di dunia nyata. Untuk contoh pertama, ada AI sebagai alat bantu baca EKG, di mana algoritma AI ini sendiri pertama dikembangkan karena terdapat banyak pasien yang memiliki penyakit jantung dengan menunjukkan gejala pendukung namun tidak terdiagnosa sampai mereka masuk rumah sakit. Dari hasil uji coba algoritma AI ini ditemukan bahwa AI tersebut memiliki sensitivitas sebesar 91,9% dan mencapai spesifisitas sebesar 80,2%. Yang kedua yaitu AI sebagai alat pemindai retina untuk deteksi degenerasi makula. AI ini secara spesifik dikembangkan oleh DeepMind, yaitu salah satu perusahaan milik Google. Dalam artikel ditemukan bahwa algoritma AI ini bekerja lebih baik daripada pengecekan secara tradisional, yaitu seperti oleh dokter, perawat, dan lain-lain. Namun, DeepMind merekomendasikan AI ini dengan sebuah sistem operasi spesifik apabila ingin digunakan secara klinis. Sebagai contoh, DeepMind memberikan angka bahwa saat sensitivitas sebesar 90% ditemukan bahwa spesifisitas mencapai 34%. Yang ketiga dan terakhir yaitu AI sebagai alat deteksi kanker dini secara spesifik dalam kasus ini sebagai deteksi kanker dalam bidang ginekologi. Salah satu contohnya yaitu AI tersebut sebuah algoritma AI yang telah dikembangkan untuk mendeteksi foto hasil USG, di mana ia dapat mendeteksi apakah pasien yang menerima foto USG tersebut memiliki kanker ovarium atau tidak. Dilaporkan bahwa algoritma AI ini memiliki sensitivitas sebesar 81% dan spesifisitas sebesar 92%. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nyoman Indah Triapsari dan di sini saya akan menjelaskan terkait permasalahan utama.
Dari banyaknya kelebihan serta manfaat yang diberikan AI ke dunia praktik kedokteran, sekarang yang jadi masalah apa? Yap, benar sekali. Aksesibilitas layanan kesehatan yang belum merata secara global. Faktornya ada banyak, tapi 3 faktor yang paling mendasari permasalahan ini diantaranya yang pertama, geografis dan transportasi. Perbedaan kondisi alam itu menyebabkan sulitnya transportasi untuk pendistribusian layanan kesehatan, khususnya ke daerah 3T. Kemudian faktor yang kedua adalah ekonomi. Dapat dilihat hubungan langsung antara kemiskinan yang semakin tinggi dengan kualitas kesehatan masyarakat yang semakin rendah. Begitu juga terdapat beberapa masyarakat kurang mampu yang tidak dapat membayar layanan kesehatan pada tingkat tertentu. Kemudian, faktor yang ketiga adalah faktor tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan dapat terbilang cukup sedikit jika dibandingkan dengan jumlah lonjakan kasus yang semakin meningkat. Oke, selanjutnya pada slide ini saya akan menawarkan solusi menggunakan Artificial Intelligence untuk mengatasi keterbatasan akses layanan kesehatan. Singkatnya, AI dapat berfungsi sebagai alat triase dan asisten awal seperti membantu pemeriksaan gejala, memberi rekomendasi rujukan, serta mempercepat pembacaan pemeriksaan seperti EKG atau radiologi. Dengan begitu, pasien di daerah terpencil bisa mendapatkan penilaian awal tanpa harus langsung ke rumah sakit. Namun, penting diingat bahwa efektivitas AI bergantung pada data medisnya akurat dan pengawasan tenaga medis. Oleh karena itu, penerapan harus melalui uji klinis, mekanisme human in the loop, serta proteksi privasi data pasien. Contoh implementasi yang sudah ada antara lain asisten dokter berbasis AI dan integrasi fitur AI pada platform seperti Halodoc atau Alodokter. Jadi, AI berpotensi memperluas akses dan meningkatkan efisiensi layanan kesehatan asalkan diimplementasikan secara etis, tervalidasi, dan tetap diawasi oleh tenaga kesehatan profesional. Terima kasih. Saya Niputu Dila Yolanda Parka akan melanjutkan bagian kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa AI itu memiliki kemampuan diagnosis, baik diagnosis radiologi, analisis EKG, hingga peringatan dini di ICU. AI juga memperkuat sistem preventif melalui analisis big data, contohnya dalam menganalisis tren penyebaran penyakit menular di masyarakat. AI juga berfungsi sebagai alat perencanaan kebijakan publik berbasiskan bukti, dan potensi AI itu semakin luas dan menjanjikan dalam dunia global. Dalam tugas yang telah kami kerjakan, kesimpulannya yaitu AI berperan penting dalam praktik kedokteran. AI dapat membuka peluang baru dalam medis dan memungkinkan untuk pemantauan pasien secara langsung. AI terbukti meningkatkan efisiensi diagnosis dan pengelolaan pasien, dan AI hanya sebagai asisten, bukan pengganti dokter. Baik teman-teman, sekian yang bisa kami presentasikan dari kelompok 11 Metamorfosa FK Unut 2025 dari program studi Sarjana Kedokteran atas nama Ignaz Semmelweis. Sebelum kami tutup presentasi kami, izinkan saya memperlihatkan daftar pustaka kami terlebih dahulu. Daftar pustaka ini sudah kami kurasi dengan amat baik agar bisa memenuhi relevansi pada materi dan argumen yang kami angkat pada materi ini. Tujuan dari daftar pustaka dan citasi yang kami buat tentunya agar penulis-penulis di balik sumber materi kami mendapatkan penghargaan dan pujian yang mereka layak dapatkan. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah menyimak dan mendengarkan presentasi kami mengenai peluang AI dalam dunia kedokteran. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan-kesalahan yang kami lakukan dalam pembuatan presentasi dan paper argumentatif ini. Kami sangat amat terbuka terhadap kritik dan saran semua, serta kami juga mengharapkan umpan-umpan balik yang membangun kami untuk bisa menciptakan dan belajar hal yang lebih baik ke depannya. Sekali lagi, terima kasih banyak dari kelompok 11 Ignaz Semmelweis. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga sehat selalu.